selain Verstappen ya berarti ya, yang bisa mengorbankan nyawanya siapa nih? Berani Berarti berani mengorbankan nyawanya ya. demi juara. Demi juara. Itu kan berarti Jurdun Materials tuh. Kalau sekarang nih era di luar Verstappen. Gue punya 2 sih. Ya udah enggak apa-apa sebut aja. Leclerc sama Oscar. Oh ya, lu ngelihat itu ya, lu ngelihat itunya ya. Potensi sama Oscar Piastri. Leclerc kalau battle rebel-rebelnya mirip-mirip Verstappen loh. Cuman sayangnya dia kalau udah kesalip udah jadi jauh aja karena kan mobilnya pelan kan. Kalau bisa ngimbangin mah dia bisa kayak Verstappen kali. Ya, makanya kalau Leclerc dapat mobil yang gacor, ya udah. Kalau Oscar kenapa? Oscar kemana? Oscar kena mental kemarin gimana? Manuvernya masih oke. Manuvernya kan. Dia baru nyalip ya kan. Oke. Manusia silvernya masih Manusia silver. Manusia itu di lampu merah. Ngobrol apa nih kita nih? Segitu. Openingnya gitu. Banyak ya. Yang mau kita obrolin. Tapi buat yang lagi nanyain Fandi, jujur aja Fandi lagi absen soalnya lagi banyak haters ya. Tapi tadi dia live MBG loh. Keren. MBG? Maksudnya? Iya, mampir ke dapurnya MBG. Oh dia salah satu vendor pembuat MBG. Terus dapurnya beneran bagus apa? Bagus. Gue nontonin. Oh nonton, lu nonton Dok? Nonton. Ada waktu dia juga? Enggak, tumben banget. Gue buka YouTube siang-siang. Pas yang live. Kok Fandi live siang? Kok mantep? Iya kan? Kalau MBG ya? Iya, MBG lagi ya kan. Wah, gue sidak. Tapi bagus. Oh ini dapurnya dapur bagus. Iya. Tapi ada lah kayak pertanyaan-pertanyaan dari komen-komen nggak kejawab dengan ini keterbatasan waktu juga gitu ya. Itu MBG yang dipunyain sama anggota dewan kali makanya bagus, enggak? Ya enggak tahu kalau itu. Enggak tahu ya. Kan katanya anggota dewan juga yang punya kan. Ya jadi buat Fandi kemarin lagi diserang di TikTok, di Instagram dia full diserang semuanya. Dia mah emang doyan nyari masalah sih ya. No komen ya. Gue udah bilang ke Fandi, lu kalau berani ngomong kayak gitu ya lu tanggung jawab aja. Kalau kita mah ya nggak berani. Maksudnya kalau dia berani mah sikat-sikat aja. Gue kira lu berani. Ternyata pas lu diserang gini lu panik-panik juga gitu. Tapi buat kasusnya udah beres. Iya. Dia udah beres. Yang clipper itu juga udah beres. Tapi emang kalau gue perhatiin di TikTok potongan podcast kita banyak sih. Tapi kebanyakan emang Fandi yang dipotong. Emang Fandi doang. Emang kayaknya nih orang-orang di TikTok tuh seneng banget nyari kesalahan Fandi doang gitu kayak. Ini Fandi salahnya di mana? Tapi kita berempat tuh ada. Pas ketawa doang. Benar ya. Lu banyak lah. Oh tapi pas kita ngomongin GOAT ada. Pas kita ngomongin GOAT kita kebagian semuanya. Kecuali siapa ya? Kebagian kok semua. Kan dari Fandi nanya. Terus lu jawab duluan kan. Terus gua di tengah. Terus habis itu Dimas. Nah si Vincentnya kayaknya nggak ada. Vincentnya nggak ada. Ya sampai di kita doang tuh. Berempat. Iya, cuma memang kalau misalkan banyak banget yang gue baca dari komen-komen GOAT itu kan rata-rata itu Michael Schumacher, Lewis Hamilton sama Verstappen. Jadi 3 itu tuh yang ininya GOAT sepanjang masanya. Itu mewakili era masing-masing tuh ya. Udah ya. Cuma kalau lu lu lebih senang Schumacher Benetton atau Schumacher Ferrari? Oh, menarik. Benetton tuh mobilnya dari mesin fotokopi. Mesin fotokopi. Apa Benetton tuh tadinya? Ford. Benetton. Enggak, bukan. Dia tuh brand baju. Garment. Iya benar ya? Garment atau Benetton kan? Kayak fast fashion. Iya pokoknya bayangin dia dari brand baju terus jadi mobil F1 gitu kan. Kan dia bilang tuh di orang-orang Benetton yang bilang bener. Akrab banget gua. Enggak lu siapa? Schumacher Benetton 2 kali juara apa Ferrari nih? Dengan situasi Ferrari sekarang ya, gua kayak pilih ya Schumacher Ferrari. Karena dia bangun tim Ferrari yang udah puasa gelar dari 79, Jody Scheckter kan terakhir kali waktu itu. Dia dateng waktu itu era Jean Todt kalau enggak salah. Jean Todt udah masuk. Tapi dia kan itu yang masa lu pernah bilang dia bawa mekanik dia, bawa engine dia, jadi nggak Italia sentris. Iya betul. Nah itu. Terus butuh waktu juga proses. 96 masuk, 97 kasus Jacques Villeneuve, gua ada bahas juga di karir Jacques Villeneuve gua di YouTube juga. 98, 99 gagal. 99 tuh sempat cedera juga karena crash yang di Silverstone. 2000 akhirnya dapat
juara dunia itu sama Ferrari dan akhirnya 5 beruntun. Itu kata gue selain karena emang mobil dominan, tapi kan dia juga harus bangun tim itu. Itu yang menurut gue susah banget. Nggak semua pembalap bisa. Jacques Villeneuve buktinya pun dia waktu itu bilang mau coba, tapi bukan di Ferrari, di tim BAR waktu itu. Gagal kan. Apalagi di Ferrari. Bahkan waktu itu dia bilang gini kan, gue mau coba kayak Schumacher ke Ferrari, bangun tim ini di seluruh ngelilingin gue, dan gue bangun tim ini dari bawah ke atas. Masalahnya waktu itu dia kan join BAR tuh 99 waktu itu. Schumacher belum juara sama Ferrari. Belum, mau dipecat itu. Sama Ferrari aja belum, apalagi tim BAR yang masih baru waktu itu. Mau dipecat itu dia udah. Kalau satu season lagi itu gagal tuh yang tahun itu gagal kan dia mau dipecat udah. Maksudnya mau dikeluarin dari Ferrari. Iya, tapi pernah akhirnya terbukti 2000 tuh akhirnya gue bisa lihat pas dia di podium di Jepang tuh lega banget ya. Lega banget. Iya. Dia ada tahun 2000 tuh masalah balapan terakhir tuh balapan kedua terakhir waktu itu. Balapan terakhir Suzuka. Terakhir Suzuka ya. Iya. Mau Mika Hakkinen kan. Dan itu satu quote bagus juga dari Mika Hakkinen waktu itu, kalau lu mau jadi pemenang itu sometimes lu juga harus jadi losernya juga. The best loser juga, dan itu quotes-nya bagus. Oh maksudnya the best loser nih si Schumacher-nya ya. Karena kalah terus kan. Iya, dan akhirnya kan sekarang giliran Mika yang kalah kan. Dia akhirnya ngakuin gue harus jadi loser juga, nggak bisa menang lagi gitu. Tapi tetap nggak menang-menang. Habis itu 2001 sabbatical pas itu nggak tahu kemana. 2002 langsung Mika Hakkinen kayaknya capek saya ya. Iya, pensiun langsung. Pensiun langsung. Akhirnya pensiun. Sekarang ya udah gitu. Kayak Rosberg langsung pensiun. Ngomong ke Ron Dennis kayak lu mau kenceng nggak? Ambil Finlandia. Let's apa? If you want to win, get the fin. Itu kata-katanya tuh. Itu. If you want to win, get the fin. Kimi Räikkönen ditarik. Iya. Makanya Finlandia. Iya, sama yang apa? Netflixnya Schumacher tuh juga yang bikin gue kayak wah gila sih ini orang benar-benar komit banget untuk. Oh lu udah nonton tuh ya? Ada nonton itu 2021 kan tuh keluarnya. Banyak waktu lu. Kan udah lama. Masa lu gak nonton sih? Nonton. Dari awal keluarnya kita udah nonton masa pandemi lagi kan di rumah doang. Iya. Gitu. Ferrari Schumacher kalau gue. Ya soalnya kan tapi Benetton mobilnya bukan mobil juara loh itu. Maksudnya kalau dibandingin Ferrari kan track recordnya udah ya maksudnya udah dipakai sama siapa Senna. Terus habis itu Ferrari Senna sampai siapa? Niki Lauda. Terus habis itu habis Niki Lauda siapa lagi? Jody Scheckter. Enggak ada lagi. Aduh, gua lupa lagi jajaran Ferrari. Ya Fangio enggak setelahnya setelah Prost. Enggak ada yang juara ya. Iya, Senna tuh gak pernah Ferrari ya? Gak pernah. McLaren doang ya. Waktu oh iya benar. Aduh siapa lagi jadi sih? Ferrari itu di 80 90 awalnya tuh parah sebenarnya. Enggak, waktu yang Senna di kecelakaan, yang Ferrari-nya siapa? Dua Ferrari. Prost sama Jan Alesi bukan, sebelumnya lagi Gerhard Berger. Oh iya Berger. Alesi Berger benar. Alesi Berger. Itu maksudnya bagi gacor-gacornya tuh Ferrari tuh dalam tanda kutip. Sebenarnya enggak gacor. Iya, mobilnya enggak, drivernya gacor. Iya. Kayak line up sekarang. Iya. Makanya kan dibilang sama waktu Michael Schumacher pindah ke Ferrari kan ditarik sama si Niki Lauda tuh. Niki Lauda penasehatnya, "Ayo ikut gua" gitu. Habis itu Niki Lauda ke Mercedes ya, bantuin Toto Wolff sampai meninggal. Nah, tapi pas ditarik sama Niki Lauda dia bilang, kalau lu ke Mercedes, ke McLaren, dia bilang, ya lu mau pasti menang, gampang itu, dia bilang gitu kan, lu pasti ya udah pasti menang lah juara gitu, karena mesinnya cepet udah pasti gampang. Tapi kalau lu bisa menang di Ferrari, gitu-gituin kan, Schumacher, kebanggaannya tuh beda gitu, belum lagi si militannya tifosi gitu-gitu, sampai bawa bendera gitu, apalagi yang dia menang di Jerman kan bawa bendera Jerman semua gitu-gitu kan. Tifosi itu segitu ininya, makanya lu kalau bisa menang sama Ferrari, hebat lu gitu. Habis itu masuk si driver keduanya si siapa? Yang ganteng. Aduh, lupa gua waktu awal-awal. Yang Schumacher. Ya yang Schumacher sama Irvine sama Irvine kan. Kata Irvine gini, wah sulit bang kalau mau menang di sini bang. Mobilnya bang jujur aja Ferrarinya emang mereknya bagus bang, tapi mobilnya busuk ini bang. Akhirnya mereka berdua yang begadang, tau gak lu? Kayak mereka berdua bukan begadang. Semua orang driver udah pulang, mereka masih latihan, masih muter-muter nyari sampai buka baju gitu kan, kayak apa ya kita kendalanya di mobil gitu. Oh jadi tapi kalau lu Schumacher Ferrari ya. Ferrari, lu apa dong? Benetton atau Benetton. di luar gelar juaranya? Benetton kalau gue. Oh iya, oke. Karena ya
sama sih Benetton juga tim guru nih jatuhnya ya. Baru out of nowhere ya kan. Siapa Benetton Fuji Film. Iya, terus mobilnya apa warna-warni dari yang lainnya semuanya monoton kan. Dia doang. Iya. Berwarna lah udah kayak ini loh, gue ngelihatnya Benetton dulu tuh kayak ini loh, apa namanya mobilnya ini apa sabun cuci daya warna-warni aja. Sabun cuci daya. Iya. Tua banget. Gue ngeliatnya, walah ini kok aneh tapi menang. Di situ 94 ya. Dia kan taruhin sama Ayrton Senna kan di situ kan. Iya, harusnya. Cuman dia meninggal duluan di Imola. Nah, di situ tuh mulai tuh karena nggak ada lawan menang. Nah, waktu 95 sebenarnya roster dari driver yang di tahun 94-95 tuh serem-serem kalau menurut gua. Oh iya, yang di lebih era serem daripada yang 2000-an. yang Senna meninggal kan? Iya, setelah iya. kan masih ada Nigel Mansell, masih ada Damon Hill, banyak lah, you name it lah. Legend semua Pak yang di situ Pak, Hall of Fame semua rata-rata. Villeneuve juga ya. masih tahun itu kan? Iya. Jarno Trulli masih muda ya di situ. Trulli ya? belum. ya? Frenzen Baru masuk. Baru masuk dong. Villeneuve lah ya. Frenzen baru masuk kan Frenzen. Itu legend semua gitu. Mika juga udah ada di McLaren kan. Tapi kan belum driver utama. Betul. Iya. Tapi udah gila gitu loh. Maksud gua itu rosternya itu kalau untuk lo bisa menang, wah jago sih menurut gua. Iya, makanya kan tadi gue bilang ketika di eranya Schumacher di Ferrari, musuhnya dia kan Villeneuve tuh, yang ditabrak habis itu ditabrak, terus habis itu Mika Hakkinen. Terus setelah Villeneuve siapa juara setelah Villeneuve? Damon Hill ya? Enggak, Damon Hill dulu. Damon Hill juara, baru Villeneuve, baru Mika Hakkinen dua kali, baru dia menang. Kan 4 tahun tuh dia ininya kan. Itu tuh kalau dibandingin sama tahun Benetton, wah itu. Iya. Makanya gue lupa tuh bener yang Ferrari Alain Prost satu sama si Berger berarti ya. Di era itu apa Alesi? Alesi Burger ya. Di era Senna meninggal itu. Iya. Lah Prostnya di mana? Prost Sama Senna ya. Udah pensiun. Oh udah pensiun. Iya. Jadi 93 terakhir, 93 kan masuk William, dia menang tuh. Iya benar. Cabut. Senna ngisi. Gitu. Oh si kursinya dia ya. Iya. Lucunya ini nggak tahu ya benar apa enggak ya. Senna masuk ke Williams itu gara-gara diajak sama Prost. Iya, Prostnya padahal masih ada kontrak tau. Iya. Sampai 94. Udah ambil aja Senna gitu. Makanya lu tau nggak meninggalnya Senna ini jadi konspirasi. Ini memang disengaja sama Prost sama Frank Williams gitu. Jadi ngomongnya. sengaja nggak bisa belok. Iya, stirotnya tuh kayak kan ditemukan kan waktu dibedah semua itu di otopsi lah mobilnya ya kan. Stirotnya itu penyambungnya itu las-lasan. Oh, anjing. Iya, itu yang paling ngeri lah pokoknya. Ngeri. Ternyata waktu kan kecelakaannya di Tamburello, kenceng banget kan. Kenceng lurus dia nggak bisa belok ya. Dia dari 300 akhirnya ngerem ya, yang dicatat dia 230 waktu ke hantamannya. Itu tuh sebelum waktu mau dia mau belok itu patah. Makanya ketika dia gini nggak belok, itu dia baru ngerem. Gitu. Ada sepersekian detik dia telat baru ngerem. Oh, udah. Iya soalnya memang bener-bener lurus gitu ya. Lurus. Orang Schumacher aja bingung kayak. Loh, kok kan lurus? Schumacher kan di belakang ya. Iya, di belakangnya persis. Kok lu lurus sih? Maksudnya untuk sekelas Senna gitu. Maksudnya ini kan kalau misalkan tikungan kayak gini mah udah kalau sepro Senna udah nggak mungkin ada kejadian begitulah. Udah pasti dia pasti bisa belok kan. Terus kan Schumacher bingung kayak, "Hah, kok lu lurus gitu?" Iya. Pada bingung kayak Iya. kenapa ya? Makanya kan sampai apa kayak semacam FBI apa dari Eropa itu semuanya turun ngecek, ditanya-tanyain Frank Williams sampai teknisi-teknisinya Williams semua ditanyain. Kayak benar-benar ini salah siapa gitu. Karena hukumannya bahaya, hukumannya seumur hidup soalnya. Pasti. Iya. Makanya karmanya sampai sekarang Williams tuh. Ngeri. lagi bangkit. Iya lagi bangkit pelan-pelan tapi tetap aja kan. Iya. Serem. Waktu kalau era-eranya sih. Era-eranya Williams, keluarga Williams megang sih. Iya, hancur sama ya. yang ini siapa yang cewek Claire. Claire kan masih caur itu. Itu lucu. Waktu itu George lucu. Russell muda Iya. tuh. Sama siapa yang botak tuh? Siapa George Russell sama? Latifi. Bukan Latifi. Kubica sama Kubica kan. Kubica. Iya, itu kan hancur banget itu. Padahal Kubicanya dapat poin satu-satunya. Satu di Hockenheim ya. Hockenheim ya. Padahal orang-orang nggak expect kok bisa. Padahal dibantai habis sama Russell dia dapat poinnya. Iya makanya. Apa tadi lu mau nambahin apa yang lucu tadi? Williams tadi. Ya itu Claire itu semua apa dari keluarganya itu
pada pede gitu. Wah, Claire akan membawa suasana baru. Iya Iya. benar, baru. Ya kan dia cewek ya, bukan mendiskriminasi dia, cuman dari segi keuangan nggak ada dia. Nggak ada ya. Mati dia. Wah, Bingung. hancur kan, Terakhir nggak ada. itu sampai akhirnya Martini sponsor utamanya cabut. Iya orang pas Covid Iya. apa kita tutup aja. Iya. Rocket masuk sama Rexona masuk. Itu pun kecil angkanya. Iya, Dan Rocket itu sama Rexona. iya, itu pun bukan sponsor utama yang gimana-gimana, kagak. Iya. Biasa. Jadi mereka nggak mau, nggak berani terlalu gambling. Padahal drivernya bagus. Ada Kubica, ada Iya. George Russell. Udah Josh Russell baru Iya. juara tuh ya F2 Bener. Iya. Terus dia juga nggak terlalu paham tentang development mobil. ya. Iya. Mobilnya paling berat waktu pretest. Iya, Dia iya, bingung kan. Telat malah. Enggak Udah telat, kata paling lunya berat. kan. Iya. Itu tahun berapa tuh? 19 2019 ya. 19. Kata lunya ya. Iya. Iya, Mobilnya dia- 2020 tambah Covid lagi. Rocket belum musim belum udah cabut. Siapa Rocket. engineeringnya tuh dipecat tuh engineeringnya tuh. Dari Mercedes tuh. Lupa gua. Engineeringnya iya orang Mercedes kan dia Oh, kan tadi siapa kan. siapa namanya sih? Lupa Pedi ya? gua. Pedi. Pedi. Pokoknya dia lempar ke enggak orang bukan gua yang salah lempar-lemparan gitu. Iya, gitu. Pedi Besoknya benar. dipecat. Ya, itu kan dia mimpin berkat bapaknya kan. Iya, Iya. karena ditunjuk. Iya. Iya bapaknya kalau masih aktif paling baris semua tempelengin semua. Yang bener lu kerja. Tapi Josh Russell muda tuh ya, Josh Russell muda tuh. Kasihan itu. Gua tuh ngerasa bahwa ternyata uang tuh bisa bikin glowing ya. Iya betul. Josh Russell Uang muda Mercy. culunnya. Kurus, culun gitu ya. Sekarang kurus sih masih sih. Ya tapi maksudnya udah ganteng Iya, gitu. ganteng Kalau dulu banget, kayak iya. culun, kayak Ya putu buku bocah. gitu. Iya. Norris juga gitu, datang-datang Ya tapi masih tengil-tengil ada gitu sih. Iya, masih ada Iya. perawakannya masih oke lah. Masih lucu itu. Orang tahun pertama udah bareng Carlos Sainz Yang ya paling kan. lucu tuh Albon. Out of nowhere orang Iya. Asia, tapi kan bapaknya British banget tuh. Mukanya Asia waktu diajak ngobrol Inggris banget. Inggris Hah, banget, gimana iya. nih? Bukan mukanya kayak Orang-orang pada kita. bingung. Iya. Mukanya kayak kita. Kayak Dimas. Gue tuh ngeliatnya Albon tuh kayak Dimas. Loh, Iya, iya kayak perawakannya loh. Oh iya. Iya, Orang maksudnya- Bekasi guys. Albon orang Thailand. Iya. Iya gitu. Thailand dia. Thailand mana? Thailand Bekasi. Ini patai makanannya. Iya, nanti ada tuh obrolan soal tabrakan Schumacher juga. Tapi kalau lu Schumacher mana Dim? Benetton yang tadi. atau? Iya itu dulu aja sebelum nanti melebar nih. Benetton. Oh iya Benetton. Karena Sama. Mercy Salaman dia. dulu Will. Kira Mercy. Nggak, gue juga. Nggak apa-apa. Gue juga Benetton soalnya kalau gue. Lu menang pakai brand mobil oke biasa, tapi lu menang pakai brand let's say satelit Ngeri. yang brand cuman Iya. ya udah brand apa ya? Tim independen. Iya. Independen ngebangun itu beda. Ditambah pemimpinnya siapa namanya? Iya lupa gue juga itu satu-satunya. Flavio Briatore. Briatore, ya. Flavio Briatore. Briatore. Dan Flavio. fun fact-nya juga Briatore itu nggak punya background racing sama sekali. Iya. Iya. Dia berawal dari ditunjuk aneh banget ya iya, waktu dia ditunjuk. berawal dari manajer Marketing doang dia marketing bekas mafia juga. Iya. Dia bawa cara kerja kantor di balapan. Bisa Iya, iya. ternyata. Tapi dia jeleknya itu. Kalau lo jelek cabut. Langsung cabut. Kayak kemarin si Jack Duhan. Langsung SP3. Iya. Jeleknya gitu. Enggak ada 1 2 1 3 Iya. deh. Tapi gue takut dah kalau bilang-bilang, "Woi, kok nih orang ngomongin sejarah mulu?" Takutnya gini, kayak lu nonton aja kan kita yang ngomongin God diomelin. Iya. Itu orang yang bilang Jim Clark the best kayak nonton aja. Bangsat. Jim Clark. Senna ngomong Fangio the best dia nggak nonton jaring balapannya. Senna lahir tahun 60, Fangio Iya. balapan tahun 50, kok dia bisa dibilang the best tuh berarti dia sotoy dong. Iya makanya. Sebel Lah aja gue gue kan ini. waktu itu gotet 3 Fangio gue ngomong 3. Iya. Kan gue nonton tuh Fangio. Terus gue sotoy gitu. Kita kalau ada kalau kita terus respect sama sejarah. Ah. Kalau emang di zaman itu, apalagi kita ngomongin di zaman itu mobil kayak hibah Iya. utama kan. Susah dulu. Susah banget. Susah dulu. Dengan kecepatan Helm segitu, Iya. helm seadanya kecepatan seperti 200 mph gitu-gitu, tapi helm seadanya dan setirnya setir hibah utama. Iya. Lu pikir bisa juara Schumacher juga nggak bisa itu. Iya. Itu dulu semusimnya ada 1 atau 2 pembalap yang meninggal di era itu loh. Iya, oh iya Pasti bener. ya. Karena Pasti, safety pasti. belum. Satu Iya. season tuh pasti ada Pasti. aja satu Ada minimal. 1 2. Dulu Iya, tuh makanya. itu konsep pembalap dulu itu lebih baik lompat daripada lu bertahan di mobil. Iya mending lompat. Ketika crash, iya. Iya, padahal kenceng banget tuh ya. Iya. Mending patah tangan, patah kaki daripada Iya. gua mati ya. Iya, daripada kegencet di mobil mending cabut lompat. Dan tim juga bodo amat gitu. Oh, Iya. mati. Ya udah ganti baru, cari baru. Udah gitu Iya, doang. udah Apalagi gitu sama, aja. sama kayak lulu yang di Ferrari. kantoran. Sama kayak lulu di kantoran. Lu dipecat, gak masalah. Lu sakit, gak bisa perform. Pecat, ganti baru karyawannya. Iya, itu Elah. zaman dulu gitu. Terus kita Iya. bilang Fangio nggak masuk God, gila lu. Iya. Gila makanya tapi bener Jim Clark kayak tadi ya. Jadi gimana? Jadi lu Benetton tapi ya Dim ya? Benetton.
Iya Benetton setuju nih. Lu doang Ferrari berarti dari. Iya, lu pindah sono. Diusir. Menurut keyakinan saya. Oh iya, bener kan lakom didukung Mulyadi. Dulu Nonton gua Panji. Iya, nonton Mens Rea. Nonton lah gua. Jadi Mens Rea menurut lu lucu atau enggak? Menurut Panda. Menurut Iya. keyakinan Saya keyakinan. lucu. Oh lucu, menurut lu lucu tuh ya? Ya Ken doang yang nggak suka, Ken nggak suka dia bilang maaf. Bercanda Ken. Tuker aja kan. Lu diwawancara kan. Iya bercanda aja. Nggak, tapi kalau yang waktu tabrakan, ini kan kita mungkin ada yang nggak tahu ya. Maksudnya kita berdebat antara kita aja. Yang tabrakan Villeneuve itu, yang salah Schumacher apa Villeneuve-nya? Yang mana 97? Iya yang Schumacher. itu. Schumacher kan? Schumacher karena kelihatan jadi Iya. Villeneuve dive bomb, ya kan? Michael tuh lihat dia di sebelah kanan, Iya. tapi dia refleks ke kiri, langsung refleks ke kanan lagi. Iya. Jadi benar-benar deja vu 94 Adelaide. Bedanya kali ini nggak bersih Schumacher. Makanya waktu siapa ya komentator yang ngomong? Martin Brundle ya? That didn't work, That didn't work, my friend. Itu bener. Kelihatan. Bahkan dari angle itu aja kelihatan. Dia Iya, belok ke satu kiri. kamera Ini, doang. iya, satu kamera udah kelihatan. Makanya dia disqualified. You hit the warm part of him. Iya. Cuma waktu itu belum ada era sosmed sih ya. Kalau ada era tapi- sosmed habis tuh. Di koran dibahas. Di koran dibahas. Oh iya. Nggak, Di tapi- Jawa Pos dibahas. Oh, di Jawa Pos ya? Iya. Oh, Masa? Eh, Schumacher nabrak Villeneuve? iya kan rame sedunia itu. Iya. Gara-gara Iya, itu kan didis kan. Pecah. Iya. Enggak, soalnya kan waktu di Schumacher merasa dirinya benar di situ kan. Iya. Semua. Semua. Yang Monaco Iya. gimana? Yang Monaco dia tuh berhenti. yang Mercedes ya? Iya, di tikungan terakhir itu dia berhenti seret. Oh ini macet susah gini. 2006. Alonso ngamuk lah, langsung tus. Sama yang dia marah nyamperin itu marah ke siapa? Mercedes itu, kan? Coulthard. Bukan, McLaren. Mercedes, McLaren. McLaren, Iya, Mercedes, ke David Coulthard. 98. Oh David Coulthard, David iya. Coulthard, Itu yang marah-marah. Lu mau bunuh gua ya? Mau matiin gua? Iya. Itu David Coulthard ya? Iya. Itu yang terakhir kali yang dia kayak gitu sifatnya tuh yang pas di Spanyol 2012. Iya. Yang dia nabrak Bruno Senna. Oh itu ngawur itu. Itu ngawur itu. Di tikungan satu ya. Tapi dia langsung ngomong idiot gitu dia bilang waktu itu. Oh itu Benetton kan? Bukan Mercedes. Mercedes ya? Mercedes. Yang udah silver. Oh iya. Musim yang terakhir dia. Mercedes yang di musim terakhir ya? Iya. Ya soalnya di Benetton dia nabrak juga ada. Iya. Ada nabrak juga yang dia marah-marah. Aduh, lupa gue nabrak siapa. Nabrak Damon Hill yang di Silverstone. Damon Hill ya? Di Iya, Damon Silverstone. Hill. Oh, tapi Yang itu dia Damon- marah banget tuh dibanting helmnya itu Benetton. Harusnya dia menang kan? Terus dia tabrak, dia nyalahin juga sih driver kalau Iya. jadi elu sih Damon Hill tuh ya? Damon Hill, tapi itu Damon Hill yang nabrak benar. Oh itu bener Damon Itu Hill yang nabrak ya? yang nusuk dari dalam. Oh iya itu Damon Hill bukan Iya, Schumacher. Tapi kan dia iya. bete banget tuh kayak anjing harusnya gue menang nih, juara nih gitu. Tapi berarti memang Villeneuve yang bener ya? Iya. Dari Villeneuve itu berani waktu itu. Iya, iya. Waktu itu kan gua nonton analisisnya dari sisi dia. ya. Dia waktu itu ngerem tuh sekitar 10 berapa meter lebih awal dari lebih lambat dari dia kan untuk ngejar Schumacher waktu itu. Iya. Jadi ya apa namanya dia udah benar ngambil resiko itu karena it's now or never katanya udah. Nah, gua Iya. harus nyalip kalau enggak gua nggak bakal dapat kesempatan lagi. Akhirnya dia nyalip. Ya. Dia melilit. Bahkan sepanjang weekend tuh dia udah narasi media kan Iya. di itu. Dia ini saya inget loh tahun 94 deja vu nih sama kejadian gua 1 poin di belakang Schumacher. Schumacher ada 94 di Adelaide tuh waktu itu. Yang Iya. Damon Hill. Ya. Sama-sama Williams lagi kan nyetir Williams tuh. Iya. Betul. Makanya dia udah narasin media nih gini-gini terus ada juga kubu-kubu Ferrarinya yang nahan dia di free practice, nahan dia di race juga padahal dia blue flag atau apa waktu itu nggak tahu. Jadi apa namanya ya dia udah ngelakuin semuanya yang dia bisa di race itu dan gue salutin dia di situ sih waktu itu. Dan dia juga nggak mau ngambil resiko di terakhir karena pas ditabrak Michael Schumacher itu mobilnya kan elektrikalnya atau apanya itu dia bilang udah agak loose. Akinya. Iya, jadi kalau dia macam-macam mobilnya bisa DNF tapi ya kalau DNF pun nggak bakal ngaruh dia juga pasti bakal juara karena kan disqualified Michael kan. Tapi Iya. kan waktu itu kan dia nggak tahu. Iya, dia posisinya ya. ya akhirnya dia ada 2 McLaren waktu itu yang emang musimnya underwhelming banget ya. Mika sama David Coulthard dikasih lewat sama dia. Ya coba kalau Schumacher sabar aja itu ya. Mungkin ya kalau dia nggak nabrak maksudnya nggak coba overtake kayak gitu. Nggak mungkin. Enggak maksudnya kalau dia posisinya sebenarnya Villeneuve mobilnya bermasalah kan? Bermasalah pas tuh gara-gara ditabrak. Michael. Ditabrak Oh Michael. bukan sebelum itu Bukan berarti sebelum. aman. Oh gua kira bermasalah sebelum ditabrak. Jadi kalau Schumacher tenang aja santai bakal tetap lewatin Villeneuve. Gua kira gitu. Dan itu gue lupa obrolannya siapa. Ini Gentot atau si Mika Hakkinen yang ngomong ya. Dia bilang kalau nggak salah Gentot yang ngomong karena dia bilang kenapa gue suka sama Schumacher karena Schumacher tuh kalau lu mau jadi pembalap hebat intinya adalah lu harus berani overtake. Maksudnya apapun resikonya mau itu tabrak atau menghilangkan nyawa lu harus berani overtake. Itu yang ngebedain lu sebagai pembalap apa ya
pembalap hebat juara dunia sama pembalap yang biasa-biasa aja nih yang di belakang-belakang. Karena yang di belakang-belakang ini mereka boro-boro ngomongin soal overtake, dia mau nikung aja nyawa gue aman gak ya? Gak bisa jadi pembalap begitu. Takut-takut. Ya setiap hari tuh lo mikir ini hari terakhir lo balapan. Kayak Gento udah ngomong kayak gitu. Makanya Schumacher ketika hujan selalu gacor kan. Karena yang lain-lain aman, dia bodo amat. Dia bodo amat. Kalau hujan ini harinya gua nih, ya begitu. Iya, makanya bener waktu itu yang lu bahas, maksudnya semua yang dewa-dewa ini selalu ada jiwa brengsek dan tidak takut mati itu dia. Yang paling lu harus bawah itu adalah tidak takut mati, dan itu tidak semua pembalap punya gitu. Ya kalau di zaman sekarang kita ngelihat sih Max kan Iya, segila itu kan, segila itu. Udah harus dan gak takut mati itu poin pentingnya. Iya, Max bodo amat kan. Bodo amat. Ditabrak sama Kimi Antonelli bukannya apa, dia ngaut deh. Oh ya udah gitu. Iya, si Ade. Iya. Coba itu si Russell. Makanya Horner tuh gue respect sama Horner walaupun brengsek juga ya maksudnya. Horner, apalagi Horner gitu ya. Tapi Horner tuh punya jiwa kayak Gentot gitu, dia bisa ngelihat driver yang menurut dia, nah ini mempertaruhkan nyawa untuk tim gua gitu. Yang paling penting dia tuh ngebela juga. Jadi Iya. mau pembalapnya mungkin waktu itu salah, dia tetap bela. Jadi nggak dijelek-jelekin di media tuh apa. Kalau dijelekin paling di behind the camera aja. Dan Horner itu mungkin yang tadi kan lu selalu bahas nggak ada pembalap equal, maksudnya pasti ada yang membela siapa kan. Menurut gua Horner itu satu-satunya orang yang kalau yang buat sekarang ya, menurut gua dia yang ibaratnya equalnya tuh ada gitu. Kalau lu emang mau balapan mau menang, ya lu menangin aja. Kalau lu mau lewatin Verstappen, misalkan dia ngomong ke Albon gitu ya. Kalau lu memang mau lewatin Verstappen, ya lu lewatin aja. Maksudnya nggak ada yang kayak Horner tuh kan nggak pernah kayak si Zac Brown atau si Andre Stella yang dibilang tahan nih jangan nih. Atau Schumacher juga pernah digituin kan. Bukan Schumacher ya, apa David Coulthard yang digituin. Barrichello tahan nggak boleh kayak gitu. Horner kan nggak. Dia bilang lu mau menang atau enggak. Kalau emang Verstappen lambat, ya lu salip aja. Nah, gue boleh counter gak? Oh boleh. Gue juga sebenarnya mau counter yang gitu. Oh iya. Dulu. Sabar. Satu dong. Gue tim Horner nih. Sabar nih. Gue ditunjuk. Ya udah sih santai. Ya udah. Enggak, kalau menurut gue Horner bisa seperti itu karena belum ada driver manapun yang bisa ngikutin Verstappen sama kayak Daniel Ricciardo. Buktinya pada waktu dia sama Ricciardo ada kok tim order. Waktu dia Ricciardo contoh waktu di Baku sampai akhirnya tabrakan, si Max gak mau ngalah. Toh sikat aja gitu. Itu yang terjadi. Coba kalau misalnya setelah Ricciardo siapa yang bisa ngimbangin Max? Gak ada. Makanya ya udah kalau bisa silakan. Kalau bisa dalam tanda kutip itu sih. Makanya kelihatannya seperti equal, sebenarnya tidak. Karena dia nyadar bahwa pembalap kedua ini nggak akan bisa ngelewatin Verstappen. Itu. Makanya sebenarnya gini loh, Christian Horner itu sebenarnya kalau gue bisa bilang, ini menurut gue ya, menurut penilaian saya sendiri. Keyakinan saya. Ya, menurut pemikiran saya adalah Horner ini sebenarnya agak jealous sama Toto Wolff. Kenapa? Karena Toto Wolff ini selalu mendapatkan wingman yang selalu bagus. Jadi benar-benar bisa bermain tim dan membantu driver utamanya. Valtteri Bottas, Nico Rosberg waktu sama Michael Schumacher, ya kan. Nico Rosberg waktu sama Lewis Hamilton sampai akhirnya Nico Rosbergnya pengen juara sendiri gitu kan. Tapi kita lihat Valtteri Bottas aja deh. Valtteri Bottas benar-benar ngebantu banget. Christian Horner pengen punya seperti itu. Makanya Gasly yang ditarik, dicoba, ayo kamu harus bisa ngimbangi gini-gini dan segala macam. Gak bisa. Albon ditarik. Setengah musim, boleh nih. Kita kontrak 1 tahun. Lu melempem gitu. Udah. Akhirnya gak bisa. Ganti Perez. Perez kelihatannya oke nih 2 musim, 3 musim. Lu musim terakhir gini ya dia. Wah aneh nih. Udah. Mulai. Yuki dimasukin aduh mampus nak. Ya udah makin. Jadi sebenarnya yang dikejar Horner adalah dia tuh pengen banget kayak Mercedes itu, pengen bisa mendominasi seperti itu. Iya siapa sih? Dia kelihatan kok ambisiusnya Horner. Ya bagus, dia bagus kalau kayak gitu. Cuman ya balik lagi, terkadang lu harus pelajarin juga tiap orang kan beda-beda, itu aja sih. Ya Horner tuh tidak memperdulikan perasaan orang ya. Iya, tapi itulah kalau misalnya kita di dalam dunia kerja kan pasti seperti itu kan. Ya nggak ada empati. Urusan rumah tangga, urusan di sini gitu, kerjaan. Lu harus fokus gimana caranya. Itu sih switch mindsetnya itu yang harus dipunya kan. Makanya kayak
Tsunoda, Gasly, Albon. Itu tuh mereka pada waktu di interview gimana rasanya jadi driver Red Bull. Semua sama ngomongnya tertekan. Karena serangan dari netizen, terus tuntutan internal kantornya mereka seperti apa kan gitu. Jadi ya sebenarnya mungkin yang bisa di ini internalnya Red Bull harus diperbaiki sih, lingkungannya lebih fun. Kelihatannya fun ya kalau kita nonton dari luar sih kelihatannya fun. Di dalamnya kan kita nggak tahu ya. Sejahat itu ternyata, sekejam itulah, bukan sejahat. Bahkan Perez aja ngomong. Gua waktu ya diwawancara ngomong setim sama Verstappen. Lu menang dari Verstappen lu salah. Lu kalah dari Verstappen lu kalah. Salah gitu. Itu sedih, Pak. Kalau kayak gitu. Oke. Lu benar-benar udah di belakang tembok, udah diem aja udah. Kasihan gitu. Kalau menurut gua itu sih. Iya, dan ini apa di ketika pembalap-pembalap ini keluar dari Red Bull tuh hilang tuh apa maksudnya jadi berjaya gitu. Toksiknya kan masa Albon. lingkungan toksiknya hilang kan. Gasly Contoh juga. Albon lah paling gampang. Albon, Gasly dengan Alpine-nya. Iya. Jadi pas keluar oh iya benar. Jadi hero tiba-tiba. Dibutuhkan tim lain. Ternyata begitu keluar balik ke Toro Rosso atau apa, ternyata enak ya ini. Liam Lawson ya kan paling gampang. Oh ya Liam Lawson. Gasly juga. Gasly, Albon, Liam Lawson. Podium lagi Gasly kan. Iya jadi makanya begitu keluar dari lingkungan toksik. Dan itu nggak salah sih kalau lu ada di tim yang dalam tanda kutip apalagi kalau kita lihat era Schumacher kan lebih toksik lagi sebenarnya Ferrarinya kan. Ya itulah tim juara tuh begitu, pasti ada toksiknya gitu. Makanya kalau timnya justru kalau timnya adem-adem aja, tenang, nggak akan juara lu. Iya, maksudnya kalau lu lihat dokumenter F1 zaman dulu, zaman Senna, zaman Prost gitu-gitu, atau enggak zaman Schumacher, itu selalu ada jiwa-jiwa itunya tuh ketika mobil lu kenceng aja atau enggak aman-aman aja. Ya udah dibandingin ya McLaren, Mercedes juga juara dunia kan. Tapi kalau lu dibandingin sama Ferrari toksik, kurang toksik apa? Tapi 5 juara dunia loh di era Schumacher. Nah ini makanya kan dibalik lagi ke Red Bull. Red Bull ini ya kalau mau nggak mau juga setoksik Ferrari itu kan. Maunya gini, driver gue harus gini, apa segala macam, tertekan lu gitu-gitu. Ya kalau lu mau juara ya lu harus tertekan segitunya. Siapa yang bisa bertahan di hutan rimba itu? Ya lu juara. Ya Max Verstappen misalkan contohnya. Kan bertahan. Shane juga pernah ya ternyata di situ ya. Pernah. Di Toro Rosso. Di Toro Rosso, practice doang Tapi gitu. Toro Rosso katanya lebih aman. Oh lebih baik dia baik. Toro Rosso baik dia baik. Kalau merasakan funnya itu ya di situ sebenarnya kata-katanya. Kata apa Yuki, Gasly gitu-gitu. Iya, funnya tuh di situ. Funnya di situ. Pas naik, astagfirullah, apa ini nak? Padahal tim B kok jadi kayak beda banget gitu. Iya, jadi gacor ya. Gini. Tapi yang Villeneuve, kalau yang Villeneuve lo udah diwakili Dharma tadi ya? Iya sama sih. Sama ya. Dan kalau dilihat kan dia bener tuh. Dia tuh sebenarnya udah sengaja, udah kelihatan kan kiri terus kanan. Itu sebenarnya dia udah ngelihat secara naluri dia tuh pengen selamat. Karena ada yang ngedive boom dong. Masa ada yang dive boom, gua tutup loh, nggak bisa. Karena ada peraturan. Dia harus banting kiri. Jelas dong dia ngasih space ke mobilnya. Tapi nggak tahu kenapa sepersekian detik berubah. Gokil di situ. Enggak ya. Minggir enggak gitu loh, tiba-tiba gitu. Ketik kontrol yang kiri ke kanan. Iya. Terus narasinya pada waktu ditanya apa yang lu pikirin gini-gini, itu jawabannya mirip-mirip kayak Prost waktu di Jepang juga tahun 89. Suka juga ya. Mirip. Ini kan racing line saya gini-gini. Lucu. Karena Villeneuve mukanya kayak orang kantoran gitu. Bukan kayak driver F1 gitu. Tapi kayak orang kantoran. Bukannya dia yang dia rambut cat ngeblitz putih itu 2000-an ya? 2000. Oh udah ya. Udah. Tetap kayak orang kantoran, cupu gitu. Tapi kalau menurut gue kayak boyband zamannya Backstreet Boys gitu cuy. Ini lucu tapi Westlife. dia pas rekan Timo Jensen Button, dia ngecap Jensen tuh boyband. Oh Jensen Button dia boyband. Iya, padahal dia sendiri mirip kan dia. Dia juga bikin musik kan, habis itu bikin musik. Dia bilang Button tuh boyband. Iya. Anjir lucu banget. Makanya kan enggak akur dia sama Jensen itu. Oh iya. Kalau sekarang Villeneuve mirip kayak lu, Bang. Kenapa? Coba lihat sekarang dia mirip kayak lu. Mirip kayak gua. Orang Arab gitu maksudnya. Villeneuve. Mukanya. Sekarang mirip kayak lu tampilannya. Masa sih? Maksudnya pakai kayak topi gitu? Enggak pakai topi tapi terus apa? Botak aja. Iya.
Oh gitu maksudnya. Oh, iya. Benar. Coba nanti gue lihat film Ngeri, sekarang ngeri. ya. Lihat. Dimas searching ya. Iya. Enggak, siapa tahu Ken nanti ada foto lu Bang. Oh, Soalnya. Coba compare. Gila. Coba tolong Ken ya di compare nih. Ini sebelah gua mirip siapa? Kalau nggak mirip diapain nih? Nah, Kalau nggak mirip, lu harus bantuin Fandi nyerang haters. Waduh. Lu harus counter dia, serang balik dia tapi Dharma dari akun lu. Nah tapi kalau lu Dim, tadi kan film udah, terus habis itu masalah Horner udah. Lu ada yang ditambahin soal Horner udah lengkap lah ya. Soal Horner, Iya. dia kelihatannya Iko di luar. Gue cuma nambahin dikit dong sih. Dia cuma kelihatan Iko di luar dan dia pengen kayak Mercedes, tapi dia nggak bisa kayak Mercedes. Iya. Mercedes masih bisa kasih mobil yang sama, nggak sama lah kayak hampir equal. Red Bull tuh nggak pernah bisa, apalagi eranya Horner. Dia nggak pernah bisa ngasih mobil yang sama. Lu mau perform teammate lu tapi mobilnya beda ya. Lu ngarep apa? Tapi kalau Lewis Hamilton tuh nggak diperpanjang Mercedes karena dia minta saham ya tadinya ya. Bener kan ya? Isunya ada. itu Iya, kan, ada, isunya iya, itu kan. isunya, iya. Dia minta saham nggak dikasih sama gajinya si itu naik pokoknya gitu. Iya. Ada nilai kontrak plus ada minta share gitu. dia minta share saham kan. Ya siapa yang mau ngasih? Tapi kalau lu pribadi masing-masing ya sebelum nanti gue tanya soal driver ya. Kalau lu misalkan lu Toto Wolff gitu, terus lu punya driver 7 kali juara gitu ya. Lewis Hamilton, lu kasih saham atau enggak sebagai pebisnis? ya Logikanya. kalau mau ngomongin proyek jangka panjang ya mungkin kasih karena kan mungkin Lewis ini kan secara apa namanya nggak usah ngomongin pembalap dah, secara brandnya aja kan udah gede dia punya brand image yang gede. Kalau lu mau narik dia buat bisnis buat saham sih boleh aja kalau mau jangka panjang, tapi kan ada sisi racingnya juga. Lewis kan udah nggak muda lagi, nggak gacor sih ya, nggak muda lah gue lebih tepatnya ngomong, nggak muda. Oke. Jadi dia kan juga harus mikir jangka panjang juga dong gitu loh. Ya kalau lu lu dulu Dim sebagai nanti ini apa pebisnis. Berarti kalau tadi kan jawabannya adalah soal racing lah, maksudnya dia sebagai tetap racer gitu ya. Kalau lu maksudnya nih sebagai pebisnis, Lewis Hamilton pensiun juga harusnya brand bagus dong. Lewis Hamilton ada di sini, gimana lu? Ngasih saham nggak kalau lu Toto Wolff? Meskipun lu 7 kali juara dunia, tapi buat saham itu hal yang berbeda sih kayaknya. Hal yang beda ya. Mungkin kalau buat jadi BA after kayak Mika Hakkinen dulu di Mercedes mungkin bisa, tapi kalau buat saham itu kayak wah. Enggak ya. Tapi nggak sebanyak itu mungkin gue kasihnya. Iya. Jadi nggak lebay, nggak usah sampai saham gitu ya. Iya. Lu Dok? Wih, ini gue jadi Toto Wolff. Oke. Jadi Kalau gue Toto jadi Wolff Toto Wolff, apa yang gue lakuin ke Lewis Hamilton, gue akan sobek kontraknya, ya kan? Iya. Gue akan tulis ulang. Lu bukan jadi racing driver lagi di Mercedes, sahamnya tetap boleh ya 5%, 10% boleh lah. Dapat lah. Tapi Ya. lu jadi advisor kita, gantiin Niki Lauda, itu aja sih. Nah itu bagus. Iya. Kenapa Toto Wolff Sorry, mau gue ya? bisnis. Iya, maksudnya, Ngeri. karena kan Lewis Hamilton mau nggak mau kalau dia jadi advisor, dia tetap juara dunia 7 kali loh. Setidaknya sarannya dia pasti bermanfaat. Nah itu makanya gue bilang kenapa Toto Wolff gak ngasih. Padahal tadi bener kata lu dong, kalau gue jadi Toto Wolff, yuk ikut. Nanti lu ketika pensiun, lu jadi advisornya driver gue ya. Itu kan bagus. Anjir. Iya, kalau masalah racing driver, kayaknya gue akan nggak usah balapan, ngapain sih lu? Gue pengen balapan, nggak usah. Udah jadi Kimi advisor Antonelli aja, gue udah punya nih. Nah, lu didik dia nih ya, bantu gue, didik dia sama Russell, kasih gimana caranya jadi pemimpin yang benar. Betul. Nah, itu bagus. Iya itu bener. Udah kepikiran salaman lu kita. Tapi Iya, yang bikin nggak bisa dia masih Oh, dia pengen counter nih. dia masih pengen balap, itu yang bikin nggak bisa. Makanya itu, makanya gitu. Mungkin yang bisa gue nggak gampang ngomong ke bapaknya. Nah, Bapaknya yang ambil. iya, Om, sini Om. Anak ini ngeyel. Ya, masih ini umurnya lo udah mau 40. Oh iya, petang polo Mas. Iya. Duh, rapi. Tiba-tiba Orang cowok. Surabaya, iya. Orang Tapi ya Surabaya. itu maksudnya ya dia harus sadar diri juga sih untuk Lewis ya. Maksudnya udahlah, mohon maaf nih, izin ya untuk Lewis, Pak Lewis. Umur lu udah segitu sih, nggak segacor itu. Beda sama Alonso, beda. Iya. Beda. Jangan disamakan. Maksudnya lu gacor di masanya. Even sebenarnya Alonso juga gacor di eranya sebenarnya gitu loh. Iya. Ya, tapi kan nggak ada pilihan lain kalau Alonso selain balapan gitu ya kan. Iya. Kalau Lewis kan banyak dia punya brand ini, brand itu. Iya, punya brand sendiri. Iya, ya. dia punya bisnis dan segala macam. Harusnya kalau lu mau tetap terjun di F1, ada kok jalan lain. Iya. Kalau kata gue sih gitu ya.
Dan Iya. dia lebih cocok menurut gue ya. Iya. Cocok jadi brand ambassador, cocok Iya. jadi advisor untuk pembalap-pembalap rookie-rookinya nanti atau nanti yang baru masuk ke itu tim Mercedesnya. Iya. Apa-apa itu. Jadi bagus bisa loh. jadi ya guru akademi gitu. Iya. Ih bagus itu. Siapa nggak mau diajarin sama Lewis Hamilton? Iya, terus Anjir. pas masuk sana siap coach. Yes. Coach Lewis. Respect coach. Respect coach. Coach Lewis. Coach Ham. Coach Ham. Iya. Respect itu mah. Gua siapapun driver yang muda-muda tuh setiap Bener. kali mau ini lu lewatin standarnya Lewis Hamilton dulu Bener. bisa kalau lu mau Jordan. Bro, Iya. gue gak kesenggol itu pasti. Karena udah tinggi banget standarnya Pak. Mau Iya. lewatin, mau Lancer ya kan? ngomong dia, oh lu jadi kapten, Lewis. Iya kan setiap kali misalkan Russell podium, Antonelli podium terus berlebihan selebrasinya Iya. gitu. Lu gak usah songong lu selebrasi lu. Lu ini lihat gua Lewis Hamilton. Santai aja lu baru podium sekali, tenang. Lu podium 10 kali baru kita Bener. selebrasi. Digituin lu Hamilton lu apa enggak terus Lewis Hamilton ngomong ke Toto Wolff, itu nggak bagus tuh anak itu disiplin pecat. Dia kayak Bukan standar Jordan. Weh. Iya. Dia kayak Didikan Roykin banget ya kalau gue lihat ya. Didikan Roykin banget ya. Nggak boleh Iya. puas lu gitu. Lewis Hamilton itu timelinenya dia tuh ya kalau Schumacher tuh termasuk yang timelinenya tuh ngikut yang legend tapi ngikut juga di era sekarang gitu. Iya. Nah Hamilton kan juga waktu Schumacher masih ada yang di itu kan masih ngikut tuh dia. Maksudnya masih ada di jalur yang Betul. Verstappen dia ikut Yes. tapi di jalur yang Schumachernya masih ada ketarik sedikit. Makanya sebenarnya orang-orang yang lintas generasi kayak gitu itu tuh ilmunya wes ya. Banyak. Iya dia bisa lintas generasi loh. Benar. Gitu. Dan asam garamnya F1 Iya. itu udah dimakan sama dia gitu Iya, loh. benar Harusnya sih juga. dari situ ya. Mau ngomongin teknikal dia bisa, Iya. ngomongin tentang skill gimana caranya dia ngerti. Mental juara, wah udah kayak Black Mambanya F1 dia. Iya, Iya kan? sayang ya. Iya. Padahal kalau bisa dipakai tuh ilmunya tuh wah itu Antonelli bener. Russell dimaki-maki tiap hari tuh. Dan komunikasinya dia kan bagus banget. Ya PR-nya. Iya. Iya itu dia ya soal Lewis Hamilton. Nah nih terakhir sebelum udahan nih berarti menurut lu dari dulu dah Dim. Driver yang kalau sekarang lu lihat selain Verstappen ya berarti ya yang bisa mengorbankan nyawanya siapa ini? Berani mengorbankan. Berarti Ya. berani mengorbankan nyawanya ya. Demi juara. Demi juara. juara. Itu kan berarti Jordan Materials tuh. Kalau Siapa lu? Sekarang nih era di luar Verstappen. Gue punya 2 sih. Ya udah nggak apa-apa sebut aja. Leclerc sama Oscar. Oh ya, lu ngelihat itu ya, lu ngelihat itunya ya. Potensi Leclerc sama Oscar Leclerc Piastri. kalau battle rebel-rebelnya mirip-mirip Verstappen loh. Cuman sayangnya dia kalau udah salip udah jadi jauh aja karena kan mobilnya pelan kan. Iya, Kalau bisa ngimbangin mah dia bisa kayak Verstappen kali. Ya, makanya kalau Leclerc dapat mobil yang gacor, ya udah. Kalau Oscar kenapa? Hah? Oscar kemana? Oscar kena mental kemarin gimana? Manuvernya masih oke. Manuver-manuvernya kan. Dia manuver. baru nyalip ya kan. Oke. Manusia silvernya masih oke. Manusia silver. Iya, manusia Ya itu di lampu merah. Tapi kalau lu sama, berarti Piastri juga. Yang lu ngelihat ada mengorbankan nyawa, iya sebelum Edo ntar. Oscar ya, Charles ya, sama Siapa? Oscar ya, Charles ya. Oke. Terus satu lagi lah siapa ya kira-kira ya kalau menurut gua. Bisikan setan itu. Siapa itu? Siapa tuh? Apa itu tadi? Gini, coba Ivan. Apa itu tadi? Iya. Kalau Pinto lagi ada jiwa nabrak-nabrak. Paling Kimi lah. Kimi bisa. Tapi masih lihat nanti dulu kalau Kimi kan masih musim pertama, musim kedua nih kan. Gua agak goyang untuk ini, jujur. Karena masih belum itu tapi Iya, ada, tapi gue nggak bisa lihat sisinya ada. Potensinya ada gitu. Potensinya ada dia. Dulu berani. ada satu yang kayak gitu juga mentalnya. Magnussen. Oh iya, Kevin lagi Magnussen bener. juga dulu. Iya berani mengorbankan Enggak, kalau nyawa. Magnussen menurut gua gila doang. Iya, dia benar. Kenceng mah biasa dia sebenarnya. Iya tapi gila dia. Gila dia doang. mau Iya. dia rela Enggak, tapi itu jatuhnya bukan berani mempertaruhkan nyawa untuk juara, kagak berani untuk balapan doang. Balapan doang, iya, benar. Itu Magnussen tuh gila tuh. Berani orang. duel doang. Jujur. Iya, tapi oke lah apresiasi untuk itunya. Magnussen ya, Kevin. Oh, Sisi. honorable mention. Bener. Kan udah gak ada juga tapi kan di F1 di itu Bener. di WC dia. Lu siapa Dok? Isaac Ajar. Isaac Ajar menurut gua. Punya ini ya, punya jiwa Oh iya, mengorbankan terbukti nyawa. waktu di F2 yang dia I destroy the car. Yang di Monaco juga. Itu dia nabrak nih. Tapi dia marah sama diri sendiri. Iya. Itu pertama. Yang kedua di ronde pertama Australia. Dia nggak sengaja ngeslip gitu. Mobil hancur nggak bisa main. Nangis dia. Maksud gua itu mental dia petarung banget Pak. Siapapun mau dilawan. Buktinya pada waktu di Zandvoort akhirnya dia dapat podium pertama. Itu dia defense mati-matian.
sama Leclerc. Gila, gue bilang battle-nya seru. Seru banget. Sampai akhirnya Leclerc ditabrak sama temennya sama betul. Kimi. Itu. Setelah itu kabur dia. Iya. Menarik juga tuh Isaac Hajar. Isaac Hajar menurut gue ya. Ceweknya Isaac- cakep tuh ceweknya. Pacarnya cakep. Oh iya. Pacarnya cakep ya. Kita ngomong dibawa next ke nih. Abu Dhabi. Kalau cakapan ceweknya Leclerc. Beuh. Alek. Oh enggak. Gue tetep Isaac Hajar gue. Isaac Hajar cakep banget. Ada ceweknya ada. Bukan orang terkenal. Bukan. Orang Prancis biasa. Orang Kayak temen Prancis. sekolah deh. Sama kayak Kimi temen sekolah. Sama Temen Oscar balap juga. kalau Kimi itu. Iya, kayak Oscar Ya, juga. kalau Iya. pacarnya Leclerc calon istrinya emang ya udah gitu. Memang cakep enggak tapi kalau Ya Isaac lu Hajar- kan pernah ketemu langsung ya, kelihatan langsung ya. Gue sih belum ya. Ya gue pernah Iya. langsung deket banget. Jaraknya kayak gua sama lu nih Dok. Oh iya. Segini doang. Iya. Tapi- oh lu udah lihat ya? Oh, udah. Tapi Orang sayangnya, Prancis biasa. Tapi sayangnya tidak foto bareng. Iya. Gara-gara Jovi sih Iya. ya. Malah lihat sayap depan. mending lu undang lah. Lu suruh klarifikasi. Itu makanya gue kesel banget sama McLaren itu kan fans McLaren tuh dia tuh. Dia bilang gara-gara ke tempat Gara-gara dia McLaren doang. gak jadi foto. Mahal daripada nunggu di Ferrari mending ke McLaren. McLaren. Tai juga. Padahal titipan warga udah banyak. Gambar-gambarin bang itu banyak. Di Ferrari. Gara-gara lihat front Tadi, window. tadi bautnya mau gue ambil satu. Kenang-kenangan. Bener. Baut Ferrari. Iya. Mau gue gambar-gambar Boleh goblok nih. lu. Ya. Nggak tapi lu bagus pit stopnya bagus. Nah ini buat kalian silakan komen di bawah siapa driver yang punya jurdun material berarti yang rela mengorbankan nyawa ya. Berarti kalau gampang penilaiannya adalah Lu apa? Siapa? Isaac Hajar udah gua ambil nih. Iya sebenarnya nama-nama udah kalian Oh, sebut. paling Bearman itu Bearman, tebakan terus gua. apa lagi? Iya pasti dah. kayak. Soalnya kan sebenarnya kalau Bearman tuh dilihat dari cara dia overtake. Maksudnya dia cara dia overtake itu berani mengambil resiko. Kan kalau misalkan pembalap yang berani mengorbankan nyawa ini overtake-nya ganjil-ganjil, Pak. Iya. Lu kalau lihat overtake itu kadang-kadang anjing sampai orang tuh Nanggung-nanggung ya? iya yang tipis-tipis. Yang kalau Lewis Hamilton disalip tuh lu mau bunuh gue yang Schumacher pasti ngamuk gitu. Iya. Nah tuh Bearman tuh ada tuh potensi overtake ganjil-ganjil gitu yang tipis-tipis gitu kan. Makanya gue Bearman. Tapi memang gue setuju soal Isaac Hajar sih. Isaac Hajar emang wah itu gacor sih orang. Kacau. kayak- emang keren-keren. Tapi ada satu Iya. nama yang sebenarnya ini tuh biasa Antonelli juga. biasa dilakukan oleh semua driver, tapi dia yang paling mencolok. Iya. Russell. Kalau menurut gua. Iya. Russell itu kalau masalah overtake jago dia. Ngeri. Aneh-aneh dah pokoknya. Ganjil ya. Debomnya waduh, janggal. Ngeri pokoknya. Nah, tapi ketika itu dilakukan oleh orang lain terhadap dia, langsung itu jeleknya dia tuh. Langsung komplain. Semua orang melakukan itu, komplain juga ya. Ini kan pasti disanggah sama komen dong. Oh itu juga melakukan komen. Iya. Tapi yang paling kenceng suaranya itu Russell selalu. Russell ngomel terus gitu. Oh berarti jiwa esolnya ada di Russell Russell, tuh. iya. Gue kira lu nunjuk gue mau soalnya dia nih gitu. Jurdun material selain mengorbankan nyawa berarti overtake yang ganjil-ganjil itu tadi kan Schumacher kurang ganjil apa overtake Iya. begitu apa Iya, nabrak-nabrak kan. Berarti selain yang poin esol brengsek ada di Russell berarti. Karena Antonelli enggak marah-marah, Kalau- Piastri iya. enggak. Leclerc ada, Leclerc kan Ada. maki-maki ada. Russell itu tipikal orang yang Iya. dia tuh berani ngomong dan bikin kesel orang. Jadi mainnya tuh cywar gitu loh. Mental aja dimainin gitu. Kok ngeselin sih nih orang anjir gitu. Lu nyentuh dia langsung fine, langsung denda. Kan gitu. Dia ayo sentuh gue gitu loh. Kayak nantangin, tangil banget kalau gue lihat gitu. Oh, iya. Tapi bagus. Jiwa gitu tuh salah satu material championship banget. Iya. Oh makanya gini komen netizen lu tim Leclerc atau tim Russell kalau esol-esolan. Esol-esolan, wah. Esol-esolan. Enggak soalnya yang Bearman, Isaac Hajar, terus habis itu si Antonelli ini kan masih anak baik, mungkin karena masih pada baru-baru kali ya. Baru-baru. Jadi masih anak baik semua nih, belum keluar nih jiwa esolnya gitu. Jangan masukin Max ya. Max udah satu nih. Iya. Ini dua tiga. Leclerc sama Tapi kita Russell. nggak ada yang naruh Lando ya, maksudnya nggak ada yang. Enggak. Lando enggak. Baik kok, baik. Baik deh, Oh, baik. 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 Ya komen aja di bawah kira-kira siapa ya. Nanti minggu depan tuh berarti udah uji coba Katalunya kapan? Belum, masih Februari week 3.
Oh masih lama berarti ya. Week 2 Oh ya berarti gini deh, netizen juga sekalian kalian lempar tema ya. Maksudnya minggu depan mau bahas apa? Benar. Nanti kita minggu depan kita bacain komen-komen kalian karena masih off season nih. Jadi kita bahas dari tema-tema yang kalian kasih. Ya. Tuh. Atau kasih pertanyaan ke kita. Ya, Oh iya nanti boleh kita juga. jawab juga. Kasih pertanyaan ke kita ya, gitu. Apapun itu ya, kayak kenapa kok pilih Juan Pablo Montoya ya? Gitu. Montoya por favor. Iya, Montoya por favor. Dia overtake-nya juga ganjil loh melewati Schumacher. Oh, gila Montoya mah. Montoya iya. Itu WDC material banget. Iya, makanya. Gue jujur dulu waktu main gamenya tuh F1 PS2 apa PS3 Montoya. pakai Montoya gue. Betul, setuju. Gue juga. Kenceng banget. Iya, nonton. Serem gila Montoya. Iya Montoya karena Juan Pablo Montoya. Jadi komen di bawah nanti kita ada pertanyaan buat kita atau ada bahas ini bang, bahas ini kita gak bahas ya. Jadi thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu lagi minggu depan. Dadah.